sudut merah. Fighter 21 tahun, 170 cm, kelahiran Tangerang dengan julukan Si Chapo. Dan sedang bertanding di sudut biru, 23 tahun, 173 cm, from Jakarta, graduate 62 kg, tidak lain tidak bukan, Dani. Sebuah pertandingan, mana suara Chapo? Mana suara Dani? And ready. Just one, just two, just three. Timekeeper and Madis. Referee main event. Selamat bertarung. Nah ini nih. Wih. Face off ini sepertinya face off hanya. Dia bilang kemarin juga waktu di bagian kayak ini ada gua habisin loh. Dia ngomong. Bahkan face off nggak berhenti jadi pada saat tinggal badan, tapi juga barusan tadi. Nah, kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Gayanya udah oke banget ini. Kayaknya relax gitu kan, Chapo. Dan tidak terlihat sebagai petarung. Oke, kita lihat ini mulai ronde pertama Chapo versus Daniel, dua orang influencer dan petinju muda yang ini sudah menunjukkan aksi panas. Masih sempat-sempatnya Mulere, masih sempat-sempatnya berlaga dan bergaya seperti itu. Betul-betul emosi menyelimuti keduanya sepertinya. Selalu saja Chapo punya gerak-gerik yang memancing. Konsentrasi Daniel juga. Benar, sengaja tuh diganggu, dipancing emosinya. Inilah main event kita malam ini. Berusaha menyudutkan Daniel. Chapo terus mengejar. Chapo. Coba taunting balik Daniel. Walaupun masih bisa tertawa ini mengenai Daniel ini. Tapi juga saya yakin tidak mudah untuk bisa berada di situ dan Memang kalau dilihat dari cara bertinju ini, seorang Chapo memang lebih bertahan. Dan dia ritme pertandingannya dalam keadaan dia emosi, tapi dia bisa mengendalikan pertandingan terus. Tetapi kalau Daniel mesti mempunyai pukulan-pukulan yang mematikan dan bisa mengurung seorang Chapo, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, biasanya nanti malah stamina dari seorang Daniel akan terkuras. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh seorang Chapo. iya, ada saja Bahkan lebih lelah dibandingkan beneran ya. Di pojokan, dicari celahnya itu lebih memukul lelah. semua terblok oleh seorang Chapo. Sedangkan Chapo ini terlihat bahwa dia agak emosi. Di pojokan. Ayo lolos. Baik sekali. Coba masih stalker. masih terpaku kita melihat apa yang disajikan oleh Chapo dan Daniel. Inilah dia kembali mencoba pukulan. Dibalas oleh Daniel. Sepertinya apa yang baru saja terjadi ini semakin menaikkan tensi. Betul. Dan nggak ada apa-apanya. Belum katanya, belum. Tapi Chapo masih kurang. Ya,
Ronde pertama sudah berlalu dan kita Makin melihat seru, tensinya juga makin tinggi. Iya. Bagaimana upaya dari Capung untuk memancing emosi Daniel, mempermainkan sang lawan, begitu kan, mengoyak egonya, itu yang kita saksikan di ronde yang pertama. Masih sempat saja Capung ini selain melesakan pukulan demi pukulan, itu dia yang kita lihat dalam tayangan lambat, tapi juga masih bisa membuat gerakan-gerakan, gestur-gestur yang memprovokasi lawan. Di awal terlihat Daniel coba penetrasi dengan sangat agresif ya. Tapi di tengah masuk tengah-tengah ronde dia mulai ikutan taunting juga. Mungkin dia sadar mungkin kayak gue lebih santai lagi deh. Mau ikutan juga deh kayaknya. Ronde kedua dari mulai. Kita lihat tadi sebenarnya ronde pertama usai masih menyisakan emosi di antara keduanya. Apakah kemudian Pukulan yang dilakukan oleh Daniel itu pukulan striknya tidak terlalu banyak. Karena kan dia memukul tidak dengan pukulan lurus dengan tumpuan badan yang baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi memukul itu seperti menggita. Jadi dia begini. Jadi dia tidak lurus rapi. Dia mestinya rapi. Jadi dari putarannya mesti mestinya kayak jitak ya? Nah, jadi kelihatan kayak gitu. Itu karena itu Kayak tadi seperti hook ya, berarti ke atas gitu jadinya nggak maksimal. Nah itu pukulan yang tidak benar. Memukul dengan kayak menambah atau misalnya dengan open box. Dan terlihat Daniel memulai serangan bukan dari jab tapi dari pukulan striking jitaknya itu ya Om ya. Iya. Agak terlihat jadinya oleh Capung. Coba body shot oleh Capung. Menarik memang kalau kita melihat dari Iya, Capung dari ini. ininya, dari celana reggae. Reggae. Bob Marley, yes. Bob Marley. Model merah kuning hijau. Betul. Masih berjoget gitu. Masih ada saja tindakan-tindakan provokatif dari Capung ini. Walaupun sepertinya juga berupaya untuk mengatur stamina Capung. Agar tetap menjaga konsistensi hingga jika diperlukan sampai ronde ketiga. Semakin deg-degan, semakin ini dia kita lihat. Pukulan Seperti itu bisa ngabisin stamina sebenarnya. Apa yang terjadi? nah itu didorong aja gitu. Didorong. Gum shieldnya terlepas. Kalau saya melihat seorang Daniel sudah mulai endurance-nya sudah mulai habis. Ya. Jadi melakukan sebenarnya itu wasit juga tidak boleh. Mestinya dicuci dulu gamsilnya, baru diberikan. Tidak boleh yang masih di bawah langsung dilakukan langsung ke mulut si atlet tersebut. Ini mesti perbaikan itu mesti dilakukan. Benar ya. Untuk steril, higienis. Sesuai dengan peraturan ya yang berlaku. Ya, ini adalah partai terakhir. Hanya menyisakan sekitar 10 detik lagi ronde kedua berakhir. Oh, Bertubi-tubi terpojok Daniel. Terluka dia. 4-5 tidak bisa melakukan Bisa. apa-apa. pukulan yang dilakukan, langsung melakukan clinch karena dia banyak menerima pukulan. Itu nggak berubah dari ronde pertama loh. Betul. Ini itu dia juga tadi Wah. berupaya untuk menjaga konsistensinya, konsistensi Dari ronde kedua performanya. ini. Mulai terobek pelan-pelan sebenarnya Daniel nih. Menarik Nah, memang di kalau kita awal melihat. yang tadi. Ya. Ya, inilah dia terjangan pukulan. Ini dia yang membuat Daniel
seperti wobble atau agak keliengan. Iya. Terlihat kepayahan memang Daniel meladeni Capung di ronde yang kedua. Langsung clinch. Untung masih ingat clinch ya. Dua-duanya di nafas terakhirnya sepertinya ini. Dan akan memberikan segalanya untuk mengunci kemenangan. Betul sekali, ronde terakhir, kesempatan terakhir mereka. Sepertinya Daniel ya, butuh finish kalau mau memenangi pertandingan ini. masih sempat menyapa para penggemarnya sepertinya atau rekan-rekannya. Capung ini. Kalau secara angka saya melihat sementara mungkin Capung unggul. Betul. Apakah dengan tenaga yang tersisa ada kesempatan bagi Daniel untuk membalikan keadaan? Brawling kita lihat tadi di pojokan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, pukul belakang kepala. Mendapatkan peringatan dari wasit Daniel. Apakah terjadi pengurangan poin? Dua menit tersisa memang terasa panjang sepertinya dilalui oleh dua petinju ini. Capung, kita Satu dengarkan. post block meneriakan nama Capung. Kita dengarkan. Oh, brawling bung. Masih 2 menit terjadi. Ya. Teriakan Capung ini menggema memenuhi arena ini. Memang melihat dominasinya. Kita lihat Bung Rere. Apa yang dilakukan oleh Capung? Masuk 1-2. Sebelumnya udah senyum pahit Daniel nih sebenarnya. Pukulan kalau pelan tapi kalau dilakukan bertubi-tubi juga mengganggu juga Kak Putri. Ya, sudah tidak ada arah, tidak ada power bobot betul. dari pukulan-pukulan Daniel. Hanya sekedar kemudian melayangkan pukulan untuk bisa sampai ada bersatu yang beruntung nyangkut. Beruntung nyangkut. Hanya mencoba untuk menghindar saat ini. Betul. Capung selalu berhasil masuk tiba-tiba menjadi jarak dekat dan mau nggak mau brawling. Di situ Capung memberi kode tengah seperti ayo dipukul. Oh, tertunduk Daniel. Kedua-duanya Capung. 30 detik terakhir apa yang akan terjadi? Sudah berkurang intensitasnya, sudah mulai mundur. Jarak segini sebenarnya bisa colok-colok aja Daniel. Nah, baru masuk. Daniel coba serangan terakhir, memanfaatkan serangan terakhir. Brawling dua-duanya. Dua-duanya berjongkok. Sempat mencoba jual beli pukulan. Patut di antara diapresiasi, keduanya. kedua langsung Ya. tertidur. Memberikan nafas terakhir di pertandingan main event. Sangat menghibur di acara GFC ini. Kita akan segera menantikan siapa yang kemudian didapatkan sebagai pemenang dari main event kali ini. Capung dan Daniel, luar biasa, inilah dia. Pukulan demi pukulan terus dihujamkan oleh Capung kepada Daniel. Walaupun ini juga menguras tenaga dari kedua Capung. promotor Loren dan Pamarok. Saya mengundang kedua promotor. Saya mengajak juga Sabung, juara malam hari ini main event kita. Kita lihat bahkan sang promotor tadi, Bung Lauren juga sangat menyemangati. Sangat Dan memberikan tentunya semangat. para pendukung Bagi kedua dari petinju. kedua petinju kita malam hari ini siap-siap menerima
apa yang sudah diputuskan Bahkan oleh suara Bung Jing ini juga sudah Dewan sampai habis. Juri pada malam Kayak hari Kina ini. Murere. Beda tadi suaranya. Total sudah 6 jam lebih ya. Saya sempat bertanya-tanya itu karena bukan hanya saja dari announcer, karena kayaknya lebih teriak pada saat kasih semangat kepada petinju kayaknya. Waktu menonton pertandingan langsung. Iya, kayak keasikan teriak jadinya suaranya juga cukup habis. Oke, apa yang dilakukan oleh Capung? Mendatangi sudut dari Daniel kah? Atau apa yang dikatakannya? Baik. Ini adalah dari dua camp. West BZ dan Baik, Golden Camp. Lebih Sabuk percaya juara. diri Kita Capung. lihat Ya, betul. masing-masing Sabuk dari catchweight. petinjunya Partai ke-14 yang dan dikirimkan juga bermain petinjunya. di GMC Fall Number 1. Sudah siap. Setelah bertanding selama Memberi gestur jempol ke bawah. round. Ini adalah perebutan sabuk juara kali pertama di Garuda Fight Champion. Kedua promotor sudah hadir, Lauren dan Paparo. And the winner, sabuk juara, fighter from... Mana suaranya Capung? Mana suaranya Dani? And the winner, juri memutuskan kemenangan mutlak. Petinju dari sudut merah, Mr. Capung from Golden Cave. Selamat atas kemenangan Capung. Inilah sabuk juara. Mungkin ini bukan kali pertama seorang Capung mendapatkan sabuk juara. Di acara kali ini dia memegang tahta main event kita malam hari ini, yaitu Capung versus Daniel. Boleh pinjam mikrofon? Tes. Semua attention dong, jangan pergi dulu. Aku mau kasih tahu ke kalian. Halo. Pertama-tama saya ucapkan makasih buat Garuda, promotor, Bang Laulen, dan Papa Rock, dan Golden Camp, Coach Rudy, Coach Martin, Bang Tony. Semua guys, aku mau tahu, kenapa aku nangis kemarin kalian mau tahu? Kita boleh menghina personal, tapi kalau menghina orang tua dan agama, itu enggak banget ya guys. Di sini mamaku nonton, makanya aku kerja paling keras. Hai Ma, ada yang menang lagi. I'm still undefeated. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik.